Kami hanya untuk ambil dia, mengubuskan dia, Pak. Kalian kejam. Aceh, tanah mulia, tanah serambi Mekah, tempat matahari meredupkan sinar di ufuk barat Pulau Sumatera. Aceh senantiasa memberi semangat hidup dan sinar kedamaian. Tapi, kini daerah itu tak pernah berhenti bergejolak. Pada masa revolusi kemerdekaan, Aceh dikenal sebagai daerah modal perjuangan Republik Indonesia melawan kolonial Belanda. Kini, Aceh adalah sebuah kisah tragis, di mana hak-hak dasar manusia terancam dalam konflik politik bersenjata yang tak kunjung usai. Pada tahun 1989, pemerintah Orde Baru memutuskan Aceh sebagai daerah operasi militer untuk menumpas apa yang disebut sebagai gerakan pengacau keamanan. Jakarta menangkap gelagat bahwa keamanan di daerah ini terancam oleh bangkitnya kembali gerakan Aceh Merdeka. GAM adalah kelompok perlawanan bersenjata yang sejak 1976 memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Dengan tujuan mengembalikan keamanan dan ketertiban, sejak 1989 sampai dengan 1998, TNI menggelar operasi militer yang terkenal dengan nama sandi Operasi Jaring Merah. Selama 10 tahun, operasi itu memakan ribuan korban warga sipil tak bersenjata. Pada masa tersebut, militer bertindak tanpa kontrol, menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai GAM dengan sewenang-wenang. Penculikan, penyiksaan brutal, pemerkosaan atas kaum perempuan Aceh, dan pembunuhan kejam terhadap warga sipil tak bersenjata adalah kenyataan sehari-hari yang perih dan menyayat duka. Tumbangnya kediktatoran Orde Baru pada Mei 1998 membuka kesadaran baru bagi rakyat Aceh. Mereka menuntut demokrasi ditegakkan dan meminta DOM di Aceh segera dicabut. Suara para korban yang tertindas selama operasi militer kini berteriak tentang menuntut keadilan. Mereka meminta semua pelaku kejahatan kemanusiaan di Aceh segera diseret ke pengadilan. Pada 7 Agustus 1998, Panglima TNI Jenderal Wiranto memutuskan Aceh bebas dari status daerah operasi militer. Selama 10 tahun di bawah DOM, sekitar 12.000 pasukan non-organik TNI
dikerahkan untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka. Setelah DOM dicabut, pasukan non-organik termasuk TNI AD dan Kopassus ditarik dari Aceh secara bertahap. Anjing gak pengen ngerti. Babi jalan gak pengen ngerti. Bukan di tangan pemerintah lagi. Kita di tanganmu sendiri negara ini. Anak senang. Saya tidak senang sama DOM di Aceh. Terus mereka lebih kejam dari PKI. Kalau dulu kita angkat tangan nggak bunuh lagi, kalau sekarang makin angkat tangan makin bunuh. Pesan di Sigli. Saya orang Kemandanjung Sigli. Tapi kekerasan belum berhenti. Tuntutan rakyat Aceh akan keadilan kembali dijawab dengan kekerasan. Aceh kembali menjadi kubangan darah. Duka dan dendam kini berubah menjadi bara perlawanan. Sejak diberlakukannya daerah operasi militer di Aceh yang sebenarnya tidak jelas dasar hukumnya sejak tahun 1989 sampai dicabutnya DOM pada tanggal 7 Agustus 1998 telah terjadi pelanggaran HAM berat di Aceh yang menurut catatan yang ada pada kita itu sampai 7.727 kasus. Ketika DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh Jenderal Wiranto waktu itu, sebenarnya ada 3 tuntutan rakyat pada waktu itu. Itu pertama, tarik pasukan yang telah menyakiti hati rakyat Aceh. Kemudian 2, adili para pelaku pelanggar HAM yang telah menyebabkan ribuan rakyat Aceh menderita. Kemudian ketiga adalah berikan restitusi atau ganti rugi terhadap korban-korban yang terjadi waktu itu. Tetapi sampai 3 bulan setelah dicabutnya DOM, kita melihat bahwa pemerintah tidak melakukan upaya apa-apa dalam pengertian bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis agar masyarakat tidak lagi menuntut diadilinya pelaku pelanggar HAM itu. Dan kita melihat bahwa pada akhir tahun 98 itu kekecewaan rakyat memuncak, kemudian terjadi lagi kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat Aceh. Itu seperti misalnya kasus di Dicut misalnya, kemudian terus berkembang pada tahun 1999. Beberapa kasus besar tahun 1999 itu terus terjadi, seperti misalnya ada kasus Simpang KKA, kasus Betung Atuh Tengkuban Takia, dan semuanya itu tidak ada upaya hukum dari pemerintah agar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di Aceh. Kasus Betung Atuh Tengkuban Takia, dan semuanya itu tidak ada upaya hukum dari pemerintah agar bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di Aceh. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menjalankan atau mengadopsi beberapa konvenan-konvenan internasional untuk dijadikan suatu sumber hukum baru bagi terciptanya suatu keadilan dan kedamaian di Aceh khususnya. Untuk itu kita juga harus secara berani mengatakan bahwa kondisi-kondisi yang ada di Indonesia khususnya juga di Aceh hari ini adalah diakibatkan suatu sistem hukum yang sangat buruk dan tidak mengacu pada nilai-nilai atau peradaban internasional yang tertuang dalam
puluhan bahkan ratusan konvenan-konvenan internasional yang ada. Juli 1999, Tengku Bantakia, seorang ulama tradisional, pimpinan pondok pesantren Babul Mukarramah, Betung, Aceh Barat, tewas dalam sebuah operasi penyerangan yang dilakukan oleh aparat militer. Tengku Bantakia dituduh menyimpan senjata dan ganja. Namun, dalam proses pengadilan, aparat keamanan tak bisa menunjukkan bukti bahwa Tengku Bantakia menyimpan senjata untuk mendukung gerakan Aceh Merdeka. Bagaimana cara itimak? Ipa yukre na wat yang kamu poi kena ni ana iu ni ana ju deh hitam tu maju na. Begitu turun langsung dijaga. Jadi hana lagi urun mau perang hana. Hana tembak menembak hana. Itimak lagi nyaman dong. Naik cok senjata naik rumah ya. Hana takut itu. Awak tanya ini nak senjata. Hana. Jadi awaknya yang pegang naik cok les senjata dari pani hana tu. Hana. Can tapi nyata dan. Naik pegang na gajahnya gimana? Ganya hana kamu ganya. Itu anak kalau muda tanya ada jelas. Hah? Nada kalau. Si kamu mendang ina mandungan keriting semua ber. Watenya nu urinangnya lima kalau nu wate tembak itu ya. Kamu. Nah rumah kalau. Jadi Si ai kamu tu balik ke dek ke. awak ino yang tembak. Hana. Operasi militer itu dilakukan dengan mengirim pasukan yang menyusup dari Aceh Tengah. Sebelum sampai di Betung, aparat menembak mati sekitar 8 warga sipil. Lalu, ketika menyergap sang Tengku di pesantrennya, aparat menyemburkan timah panas ke arah Bantakia, sampai ulama itu roboh tewas bermandi darah. Sekitar 31 pengikutnya juga tewas diberi peluru. Menurut para saksi yang selamat, aparat militer mengangkut para korban yang luka-luka ke dalam truk. Namun, dalam perjalanan menuju ke Takengon, Aceh Tengah, para korban itu dieksekusi. Darah dan air mata kembali tumpah. Luka yang belum lagi kering semakin menganga. Jadi total 53 Pak ya? 5. Jadi yang 31 32 dibunuh di komplek pesantren Tengku Bantakia, 20 orang Di kilo 8. di kilo 8. Dari Betung. Berarti sudah 53 Pak ya? Jadi yang 20 orang di kilo 7 itu 10 orang sudah dikubur, Bapak yang ikut mengubur. Yang 10 orang lagi gimana Pak? Masih di situ. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, membusuk di situ Pak ya? Iyalah. Jadi ada rencana mau dikubur Pak? Macam ini takut kita mana berani lagi Pak. Oh gitu ya, berani Pak. Berani lagi kita. Tuntutan pengadilan
terhadap penjahat kemanusiaan di Aceh terus bergolak. Untuk kasus Bantakia, pemerintah membentuk pengadilan koneksitas guna mengadili 25 orang anggota aparat keamanan yang dituduh sebagai pembunuh Tengku Bantakia. Pengadilan memutuskan anggota TNI yang terlibat peristiwa pembunuhan itu dihukum antara 8 sampai 10 tahun. Tapi pengadilan koneksitas itu belum bisa menjawab rasa keadilan yang selama ini dirampas. Rakyat menilai pemerintah cuma mengadili para prajurit berpangkat rendah. Sementara Letkol Sujono, seorang perwira menengah di Korem 011 Tulawangsa yang disebut-sebut paling bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian itu, kabur dan hingga kini raib entah kemana. Masyarakat kecewa karena pemerintah dinilai lalai dalam menuntaskan kasus pembunuhan Tengku Bantakia. Dan banyak relawan-relawan kemanusiaan yang melakukan monitoring lapangan terhadap berbagai pelaku TNI dan Polri hari ini terus dikerahkan di intimidasi. Kenapa ini dilakukan? Karena memang monitoring yang akan dilakukan itu akan bisa membongkar bagaimana TNI dan Polri itu melakukan kejahatan kemanusiaan di seluruh Aceh. Untuk sekalian rakyat Aceh, kita juga hari ini itu sebenarnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang sebenarnya dilaksanakan dengan laut yang sudah itu bertanggung jawab karena mereka telah membiarkan bagaimana kejahatan kemanusiaan itu terjadi di Aceh. Hari ini KPPR saja untuk beliau dibuat, KPPR saja untuk berbagai kasus-kasus kecil Komnas bikin itu, tetapi untuk kasus Aceh pusat mengadili para penjahat kemanusiaan di Aceh membangkitkan kekecewaan yang semakin dalam. Kekecewaan itu pada akhirnya memicu protes politik yang keras dari sebagian besar rakyat Aceh. Mereka menganggap Jakarta tak lagi menghargai pengorbanan masyarakat Aceh sebagai warga negara Indonesia. Mereka lalu menuntut Jakarta untuk segera melaksanakan referendum di Aceh. Referendum itu mencakup dua opsi. Pertama, tetap bersama Republik Indonesia. Kedua, berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 8 November 1999, 1 juta orang tumpah ke Banda Aceh. Pada 8 November 1999, 1 juta orang tumpah ke Banda Aceh, ibu kota provinsi daerah istimewa Aceh. Masyarakat datang dari berbagai penjuru Aceh dengan satu tujuan, membebaskan Aceh dari segala penderitaan, lahir dan batin. Saya
kira hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan sekarang adalah hubungan Jakarta dengan Aceh gitu. Itu menjadi sangat dikotomis. Jadi kalau kita lihat perkembangannya secara sosiologis ada perbedaan yang sangat dikotomis antara Jakarta dengan Aceh. Artinya struktur masyarakat Aceh adalah masyarakat yang egaliter, sementara struktur sosial yang dibangun oleh Indonesia adalah struktur sosial yang berorientasi pada kekuasaan. Semua ini melahirkan satu kesadaran baru bagi masyarakat Aceh untuk merasakan dirinya kembali dalam bentuk satu kesadaran nasionalisme keacehan yang muncul. Jadi semua situasi itu menciptakan kesadaran sejarah dalam kaitannya dengan romantisme, kemudian kesadaran nasionalisme lokal dalam kaitannya untuk ke depan, yang semua ini diimbangi dengan operasi militer besar-besaran pada sejak tahun 70-an akhir yang berjalan sesuai dengan kebangkitan atau proklamasi dari Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 76. Kemudian juga ini menjadi persoalan internasional karena berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, semua itu menjadi satu, oleh karena itu jalan keluar yang dituntut atau gerakan-gerakan yang muncul kemudian ada 3 bentuk, yakni Gerakan Aceh Merdeka yang berorientasi pada politik, kemudian gerakan masyarakat sipil yang berorientasi pada politik juga dalam terutama untuk menuntut referendum, dan kemudian juga ada gerakan yang dilakukan oleh para aktivis yang mempunyai kesadaran yang lebih kosmopolit, yakni dalam kaitannya dengan gerakan kemanusiaan dan gerakan hak asasi manusia. Nah, 3 kekuatan ini itu secara berhadapan dengan kekuatan Jakarta atau Indonesia. Umur pada mana? Oh, mana sudah kedua. Kibang kejadian ni. Iko le dandra. Yan usianya tujuh no. Tujuh, kurang benang tu. Kibang kejadian tepui rono. Kibang kejadian kadiwa kena kadingam. Ilong ke kuah. Yang kedua kaya jauh. Kami iko le dandra ba abaron. Ba abaron abuan yang berayanya. Nih, sama. Ihe lalang kama. Nih, ibu ga periksa bu, ibu ga. Ka kudang long, ibu ka baje. Baje buka. Kemudian Nurut, nunggu yang jam pistol itu dua udah. Dia buka baje. Buka baje. Nih paksa long. Layani awaknya, harap putih yang jam. Layani awaknya, harap putih yang jam lah kolong ipo. Dipegang jalan. Ganyan watayan hang rejek le rumah ya gulagai takut kejadian bantakia. Aku anak rumah dua. Lupa-lupa ke kejadian. Watai awaknya ni begah. Aceh anak berharap mereka mimpi. Buya cok deh gledero mamate lagu coklat. Lung tingan lung te lung bimbang budak kami budak rame-rame. Drop deh kaya duit. Saya pikir apapun yang ditempuh untuk solusi ini, solusi masalah Aceh ini, yang pertama itu harus mengedepankan cara-cara non-kekerasan. Itu artinya dalam jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang, baik pemerintah maupun GAM harus memulai dialog-dialog yang konstruktif untuk mencapai sebuah final settlement yang akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Yang kedua, terhadap pelanggaran HAM tidak ada pilihan lain dari pemerintah kecuali untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan cara sungguh-sungguh kredibel, membangun sebuah peradilan yang akan menyelesaikan seluruh persoalan secara menyeluruh, tidak kasus per kasus. Dan ini bukan pekerjaan mudah, sebab
dalam beberapa event yang lalu, beberapa kasus yang diadili, itu baru pekerjaan-pekerjaan parsial, belum menyeluruh. Karena itu, lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa perspektif penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh itu harus dimulai dengan sebuah paket yang menyeluruh, yang adil, yang transparan, dan kalau perlu dan mungkin sangat perlu untuk memenuhi kriteria internasional. Kalau ini bisa dipenuhi, itu artinya sudah tumbuh sebuah trust dari masyarakat Aceh, masyarakat nasional, masyarakat internasional terhadap itikat baik dari pemerintah untuk menangani HAM di Aceh. Kalau tidak, saya nggak tahu bagaimana kita akan mengakhiri. Hubungan Jakarta dan Aceh seperti dihadang oleh jalan buntu. Kedua pihak yang bertikai, baik GAM dan TNI Polri, mementaskan teater kekerasan yang tak kunjung usai. GAM tetap bertahan bahwa Republik Indonesia telah mengkhianati dan melakukan penjajahan terhadap Aceh sejak lama. Mereka menuntut agar Aceh lepas dari Republik Indonesia dan berdiri sebagai sebuah negara bangsa hidup kami merdeka. sederajat juga dengan bangsa lain kalau dunia internasional membuat satu pengadilan. Tapi kami yakin semua dunia internasional telah membantu perjuangan bangsa Aceh dan bangsa-bangsa lain. Bermakna dunia internasional sekarang tidak bisa lagi ditipu oleh rejim Indonesia Jawa. Bagi kami bangsa Pada tanggal 12 Mei 2000, Republik Indonesia dan GAM bersepakat untuk menerapkan jeda kemanusiaan di Aceh. Tujuannya adalah mengurangi penderitaan rakyat akibat konflik bersenjata kedua belah pihak dan menjamin bantuan kemanusiaan sampai ke rakyat yang terpuruk di kamp-kamp pengungsi. Namun, jeda kemanusiaan terancam gagal. Maut kembali mengintai siapa saja dalam kekerasan bersenjata di sana. Para ibu, anak-anak, dan kaum tua renta terpaksa berdiam di kamp-kamp pengungsi. Ratusan ribu manusia meninggalkan tanah dan sawah mereka, meninggalkan kehidupan yang penuh harapan. Saat ini, puluhan ribu anak-anak di daerah konflik terancam kurang gizi dan tak memperoleh pendidikan. Aceh kini bukan lagi tanah yang ramah, bukan lagi tempat matahari bersinar memberi kehidupan. Aceh kini adalah suara tangisan dari derita panjang para korban kekerasan.